ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ana bil ijabati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana wa la fahma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khazaini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Dalam musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain ila anqala
ibadahnya tidak benar, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat ibadah diterima oleh Allah yang pertama adalah benar dan yang kedua adalah ikhlas. Jika ibadahnya ikhlas saja tapi tidak benar, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya, ibadahnya benar tapi tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi ibadah agar diterima oleh Allah yang benar yaitu harus dengan ilmu dan ikhlas, yaitu ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebelumnya kita mengkaji tentang pembahasan masalah wudu. Lalu yang berikutnya adalah adab-adab mandi, khususnya adalah mandi dari janabah. Dijelaskan ya bagaimana tata cara mandinya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza asabaka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in, jika seandainya mendapatkan junub, ya baik itu mandi wajib maupun mandi yang sunnah, yaitu mandi untuk sholat Jumat atau Id ataupun mandi biasa. Jika seandainya mengikuti cara mandinya Nabi Muhammad SAW, maka mandinya itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala sunnah. Bagaimana cara mandi? Fa'udil ina'a ilal muqtasal, ya ambillah air yang digunakan untuk mandi. Lalu waksil yadaika awalan thalathan, yang pertama adalah cucilah telapak tanganmu 3 kali. Jadi yang pertama adalah cuci tangannya 3 kali. Ya wa azil ma'ala badanika min kadarin. Lalu yang pertama adalah bersihkan kotoran dari badanmu. Jika ada kotoran pada badannya, ya misalnya terkena lumpur atau tanah atau apapun, ya jika ada kotor pada badannya dihilangkan dulu itu kotorannya, ya. Lalu setelah itu watawaddah kama sabaqa fi wudhu'ika lis-sholati ma'a jami'i da'awati wal azkari. Lalu setelah itu berwudu. Jadi sunnahnya mandi itu sebelum mandi wudu terlebih dahulu. Ya, sunnahnya ketika akan mandi itu berwudu dengan sempurna seperti wudunya kita akan sholat. Ya, dan juga ini merupakan ya baik untuk kesehatan. Ya, terkadang orang kalau langsung mandi itu berbahaya untuk badannya. Ya, karena apa? Sebab istilahnya kaget, badannya itu langsung terkena disiramkan air, ya bahkan bisa mengakibatkan penyakit yang berbahaya. Jadi agar istilahnya badannya itu adaptasi terlebih dahulu dengan air, maka disunahkan sebelum mandi itu berwudu dengan sempurna. Ya, sebelumnya adalah memakai siwak. Memakai siwak adalah sama seperti menggosok gigi kita. Jadi sunnahnya itu menggosok gigi adalah sebelum mandi, sebelum wudu. Ya, orang kebanyakan setelah mandi baru menggosok gigi. Ini istilahnya gosok giginya aja tanpa ilmu, maka tidak mendapatkan pahala dari Allah. Tapi menggosok giginya sebelum mandi, sebelum wudu itu mendapatkan pahala siwak, mendapatkan pahala sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menggosok gigi terlebih dahulu, ya. Jadi urutannya membasuh telapak tangan dulu, membersihkan badannya kalau ada kotoran-kotoran, lalu menggosok giginya, ya. Lalu setelah itu baru berwudu dengan wudu yang sempurna. Wa akhir ghasla qadamaika kaila yaghi al-ma'u, yang menurut pendapat al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika wudu itu membasuh kakinya diakhirkan setelah mandi, selesai mandi baru membasuh kakinya. Ya, ini menurut pendapatnya beliau, tapi
kebanyakan para ulama berpendapat tetap membasuh kakinya itu ketika berwudu. Jadi wudunya itu sempurna sampai membasuh ke kakinya ya. Fa'idha farahta minal wudu'i fasubbal ma'a ala shiqqikal ayman ya. Baru setelah itu mandi, setelah wudu sempurna baru menuangkan airnya. Kalau menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali yaitu pada badannya sisi kanan yang depan terlebih dahulu. Jadi depan ya sisi kanan itu dituangkan air 3 kali. Wa anta nawir raf'al janabati, niat kalau seandainya dalam keadaan junub maka niatnya untuk mengangkat hadas junub atau mengangkat hadas besar ya, atau misalnya mandi sunnah diniatkan untuk mandi sunnah Jumat atau sunnah Id agar mendapatkan pahala ya. Karena kalau seandainya tanpa niat mandinya maka misalnya untuk sholat Jumat gak niat tidak mendapatkan pahala mandi Jumat ya. Innamal a'malu binniyat, sahnya amalan itu adalah dengan niat. Apalagi mandi wajib gak niat ya, mandi wajib ya, maka mandinya itu tidak sah ya, maka tetap dalam keadaan junub. Jadi menurut pendapat Al-Imam Al-Ghazali diawali dengan menuangkan air pada badannya bagian depan sisi kanannya ya, summa ala shiqqikal aisar, lalu pada bagian kirinya ya, depan sisi kirinya 3 kali. Baru setelah itu bagian belakang sebelah sisi kanan 3 kali, belakang sisi kiri 3 kali. Baru setelah itu kepalanya 3 kali ya. Ini pendapatnya beliau, tapi kebanyakan ulama berbalik ya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yaitu menuangkan air ke kepalanya dulu 3 kali ya. Jadi selesai wudu mau mandi menuangkan ke kepalanya ya, atau sekali ya, boleh langsung 3 kali atau lebih awalnya sekali kepalanya, lalu bagian depan kanan sekali, kiri sekali, belakang kanan sekali, kiri sekali. Baru setelah itu digosok ya, memakai sabun ya, digosok seluruh badannya, lalu diulang, kepala sekali dituangkan, lalu depan kanan sekali, kiri sekali ya, belakang kanan sekali, kiri sekali, lalu digosok lagi sunnahnya ya, istilahnya dibilas, dibersihkan. Nah setelah itu yang ketiga ya, kepala sekali, depan kanan sekali, kiri sekali, belakang kanan sekali, kiri sekali. Totalnya adalah 3 kali. Ini adalah cara mandinya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wadlub ma aqbala min badanika wa ma adbara wa khallil sya'ra ra'sika wa awsilil ma', dan bersihkan sela-sela rambutnya dimasukkan jarinya itu ke sela-sela rambutnya dan digosokkan seluruh badannya. Wa awsilil ma' ila ma'atifil badani wa manabiti sya'ri ma khafa minhu wa ma kathufa, dan sampaikan air, ratakan basuhan air ke seluruh badannya ya, baik itu kulitnya, rambutnya, seluruhnya harus terkena air ya. Ini kalau seandainya sudah istinja ya, masalah istinja telah kita kaji ya. Tapi kalau seandainya belum istinja dulu ya, jadi membasuh tangan istinja terlebih dahulu ya, cebok, baru setelah itu membasuh kedua tangannya, baru memakai gosok gigi, baru wudu, baru mandi ya. Wahdar antamassa dzakaraka ba'da wudu'i fa in asabatul yadu fa'idil wudu ya. Dan ketika mandinya itu istilahnya tidak perlu menyentuh kemaluannya lagi ya. Jadi mandinya dalam keadaan suci. Kalau seandainya tersentuh maka ulangi wudunya. Ketika mandi wudunya diulang. Jadi mandinya itu dalam keadaan suci ya, karena sebelumnya sudah istinja maka tidak perlu menyentuh kemaluan lagi
Ya, ini adalah sunnahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fardhatu min jumlati dzalika, sedangkan wajibnya rukun mandi. Jadi fardunya mandi atau rukunnya mandi itu sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama adalah niat, ya, untuk mandi wajib. Lalu yang kedua atau mandi sunnah. Lalu yang kedua adalah isti'abul badani bil ghasli, meratakan seluruh badannya dengan air, dengan basuhan air. Itu cukup sebenarnya. Ya, jadi misalnya orang mau mandi nyemplung sekali ke kolam misalnya, lalu keluar udah suci, ya, itu sudah cukup, ya. Istilahnya nggak perlu wudu lagi, sudah otomatis dalam keadaan suci. Jadi kalau seandainya punya junub, punya hadas besar, nyemplung sekali keluar itu langsung sudah suci, ya. Yang penting niat, ya, dan yang kedua membasuh seluruh badannya dengan air, ya. Tapi sempurnanya sunnahnya seperti tadi, yaitu mandinya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal wudu, dan rukunnya wudu yang sebelumnya kita kaji itu adalah sempurnanya. Adapun rukunnya mandi, rukunnya wudu itu adalah yang pertama ghuslul wajhi wal yadain ma'al mirfaqain. Ya, membasuh wajahnya, berniat lalu membasuh wajahnya, kedua tangannya sampai ke sikunya. Wa mashu ba'dar rasi, mengusap sebagian kepalanya. Wa ghuslul rijlain ma'al ka'bain, dan membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Marwatan sekali-sekali. Itu sudah mendapatkan fardunya rukunnya wudu, ya, sah wudunya. Wa tartib ma'aniyah, wa tartib disertai dengan niat dan urut tertib, ya. Namun lebih sempurnanya seperti yang telah kita kaji. Wa ma adahu sunnatun, dan yang selainnya itu hukumnya adalah sunnah muakkadatun, yang benar-benar dianjurkan. Fadluha katsir, jika orang mengamalkan sunnah maka fadilahnya sangat banyak. Wa thawabuha jazilun, dan pahalanya sangat besar. Wal mutahawinu biha khasirun, dan orang yang menggampangkan sunnah, meninggalkan sunnah, khasir, rugi, ya, tidak mendapatkan pahala sunnah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun, bahkan orang yang meninggalkan sunnah maka yang wajibnya itu menjadi berbahaya, yang wajibnya itu menjadi berbahaya. Bagaimana? Fa inna nawafila jawabirul faraidi, karena amalan sunnah, ibadah sunnah itu sebagai penambal kekurangan ibadah yang wajib. Ibadah sunnah itu menambal kekurangan ibadah yang wajib, ya. Jadi wudu sunnahnya itu menambal kekurangan yang wajib. Mandi sunnahnya itu menambal kekurangan yang wajib. Sama seperti sholat sunnah menambal kekurangan sholat wajib. Puasa sunnah menambal kekurangan puasa wajib, ya. Zakat, sedekah, dan lain sebagainya, ya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa orang yang menggampangkan sunnah maka akan meninggalkan yang wajib. Orang yang suka meninggalkan yang sunnah maka akan menariknya untuk meninggalkan yang wajib, ya. Jadi agar sunnahnya itu terjaga, maka jagalah yang sunnah, yaitu yang disunnahkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang berikutnya adalah adab tayamum, ya, adab bertayamum, ya. Dijelaskan fa'in ajasta anil ma'i li faqihi ba'da talabi, jika kamu tidak mampu menggunakan air, ya, tidak ada air, ya, setelah mencari, ya. Jadi kalau seandainya nggak ada air, dicari terlebih dahulu, ya, jarak kurang lebih 150 meteran. Jadi misalnya kalau di rumah tidak ada air, nggak boleh langsung tayamum, ya, dicari dulu di sekitarnya, ya. Bahkan kalau seandainya yakin ada air sampai jarak 1,5 kilo itu harus didatangi, ya. Kalau memang, ya, ragu atau sekitarnya jelas setelah mencari tidak ada air, baru boleh untuk bertayamum.
di dalam rumah airnya mati langsung tayamum, tetangganya ada air, masjid ada air, nggak boleh tayamum. Aulin maniin minal wusuli ilaihi min sabuin aw min habisin, atau terhalangi ada air tapi tidak bisa mencapai kepada air. Misalnya ada binatang buas ya, atau misalnya karena terkurung ya, sehingga ada air tapi tidak bisa sampai kepada air ya, tidak bisa menggunakan airnya. Itu juga boleh untuk bertayamum. Au kana al-ma'u al-hadiru tahtaju ilaihi li atashika aw atashi rafiqika, atau ada air akan tetapi dibutuhkan untuk minum ya, misalnya di perjalanan kekurangan air, ada air tapi dibutuhkan untuk minum dirinya maupun yang bersamanya ya, itu juga boleh untuk bertayamum ya. Jadi bahkan tidak boleh kalau ada air tapi dibutuhkan untuk minum ya, tidak boleh digunakan untuk wudhu ya. Au kana milkan li ghairika wa lam yabid illa bi aktsara min thamanin mithli, atau misalnya ada air tapi milik orang lain ya, sedangkan orang itu tidak mau membelinya kecuali dengan harga yang istilahnya terlalu mahal ya. Misalnya di tempat gak ada air, ada orang punya air tapi dijual dengan harga yang terlalu mahal, ini gak wajib untuk kita beli. Kalau dijualnya sesuai dengan harga yang biasa harus kita beli kalau kita punya uang, kalau kita mampu ya. Tapi kalau menjualnya seenaknya karena mengambil kesempatan gak ada air dijual dengan harga yang mahal, gak harus kita beli, boleh untuk bertayamum. Au kana bika jirahatun aw maradun takhafu minhu ala nafsika, atau misalnya ada luka pada badannya, atau misalnya dalam keadaan sakit, itu juga boleh untuk bertayamum ya. Bahkan para ulama membolehkan karena dingin. Misalnya di tempat yang dingin, airnya dingin dan tidak ada pemanas, juga boleh untuk bertayamum. Misalnya ketika ke gunung ya udaranya sangat dingin ya, ketika akan sholat subuh misalnya, sholat isya, airnya itu pun sangat dingin, itu boleh untuk bertayamum ya. Tapi setelahnya nanti wajib untuk diwudhu sholatnya ya, diulang. Untuk sakit pun demikian, boleh untuk bertayamum ya. Namun kalau seandainya ada luka misalnya pada tangannya, nggak bisa kena air, atau pada kakinya, maka tayamum dulu ya, tayamum ya, baru setelah itu wudhu sebisanya ya. Tayamum dulu baru wudhu sebisanya ya. Fasbir hatta yadkhula waktul fardhah, maka tunggulah sampai datangnya waktu wajib sholat. Jadi kalau tayamum itu syarat sahnya harus setelah masuknya waktu sholat ya. Kalau wudhu kan boleh kapan saja, kalau tayamum harus setelah masuknya waktu ya. Tumaksid sa'idan tayyiban alaihi turabun khalisun tahirun layyinun, lalu carilah tanah. Jadi menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tayamum itu harus dengan tanah yang berdebu ya, tanah yang berdebu, yang khalis, yang murni, yang suci, yang lembut. Ini syarat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Mengapa? Karena tidak ada riwayat bahwa para sahabat maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayamum dengan selain tanah. Tapi menurut pendapat mazhab yang lain, itu tayamum boleh dengan apapun ya, boleh dengan apapun, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, fatayammamu shahidan thayyiban, bertayamumlah dengan shahid. Apa itu shahid? Apapun yang ada di atas muka bumi ya, thayyiban yang bersih, yang suci, yang baik ya. Jadi menurut pendapat mazhab yang lain, tayamum boleh dengan apapun, boleh dengan tembok, boleh dengan ubin misalnya, boleh dengan karpet, boleh dengan kayu ya, apapun walaupun bersih licin sekalipun, boleh dengan kasur misalnya atau bantal ya, yang penting diusahakan boleh untuk tayamum. Ini menurut pendapat mazhab yang lain ya. Makanya boleh digunakan ya, misalnya dalam keadaan darurat
Ya misalnya apalagi ya di pesawat misalnya ini banyak kan orang tayamumnya di temboknya pesawat atau di kursi depannya, padahal itu sangat nggak ada debunya. Ya, itu menurut pendapat mazhab yang lain diperbolehkan. Atau misalnya untuk orang yang sakit, ya orang sakit di atas tempat tidur, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum pun nggak bisa. Ya, misalnya mencari tanah pun istilahnya susah, boleh mengambil pendapat mazhab yang lain tayamumnya walaupun pada ya spraynya, kasurnya, tembok dan lain sebagainya. Fadrib alihi kafaika, lalu pukullah ya, usapkan tanganmu, kedua telapak tanganmu pada tanah tersebut. Dhamman baina asabibika, dengan menutup jari-jarinya. Jadi menepuk ya pada tanah, menutup jari-jarinya. Wanwi istibahat shalah, niatnya itu untuk bolehnya sholat. Jadi niatnya bukan untuk bersuci, karena tayamum itu tidak mensucikan, hanya untuk membolehkan untuk sholat ya. Jadi niatnya niat untuk boleh sholat. Istibahatus sholat. Wamsah bihima wajhaka kullahu marratan wahid, lalu usapkan pada wajahmu seluruhnya sekali. Sebelumnya kalau ditepuk ke tanah itu ditepukkan dulu tangannya. Ya, istilahnya diringankan. Tayamum itu sunnahnya debunya itu diringankan. Ya. Jadi nggak sunnah itu kadang-kadang maghribnya di laut ya, disiramkan ya. Itu nggak sunnah seperti itu ya. Jadi bahkan sunnahnya itu diringankan ya, ditepukkan dulu tangannya, setelah ditepukkan tangannya ya, lalu diusapkan ke wajahnya cukup sekali. Wala tatakanna fi salal bukhar ila mana beri syu'ur khafat atau nasbat, dan tidak usah memaksakan debunya itu sampai ke kulitnya, misalnya ada rambutnya, kumis, jenggot ya, cukup bagian luarnya saja ya. Jadi cukup diringankan ya. Tsumma zik khatamaka, lalu itu pukul diusap wajahnya sekali. Lalu ketika akan mengusap tangannya itu kalau ada pakai cincin harus dilepas ya, harus dilepas. Kalau wudu nggak harus dilepas, sunnahnya digerakkan saja, dininya cukup. Tapi kalau tayamum cincinnya harus dilepas ya. Waqrib darbatan thaniyatan mufarrijan baina asabika, lalu tepukan lagi yang kedua kali kedua telapak tanganmu pada tanah dalam keadaan terbuka jarinya kan. Jadi untuk wajah tertutup jarinya, untuk tangan jarinya terbuka ya. Wamsah bihima yadaika ma'a mirfaqaika, lalu usapkan pada kedua tanganmu sampai kepada kedua siku ya. Fa in lam tastawnibuha fa in lam tastawnibuhuma fadrib darbatan ukhra ila an tastawnibuhuma. Kalau seandainya belum rata, ambil lagi tangan ya. Tapi kalau rata dengan sekali tepuk itu cukup sekali ya. Tsumma miksa ihda kafaika bil ukhra, lalu usapkan kedua telapak tanganmu dengan yang satunya. Setelah selesai kedua tangannya, diusapkan kedua telapak tangannya. Wamsah ma baina asabi'ika bin takhlil, dan usapkan ya sela-sela jarimu dengan memasukkan jari-jari ya. Sela-sela jari dimasukkan jari apa? Sholli bihi fardhan wahidah, dan sholatlah dengan satu tayamum, satu sholat yang wajib. Satu tayamum hanya bisa digunakan untuk sholat satu sholat yang wajib. Wa ma syi'ta minan nawafil ba'dal fardhi, namun boleh digunakan untuk sholat sunnah berapapun ya, setelah sholat wajib. Fa idza aradta fardhan thaniyan fastanif lahu tayammuman akhar, jika ingin sholat wajib lagi maka ulangi tayamumnya ya. Ini adalah cara untuk bertayamum. Tayamum itu adalah keringanan yang khusus yang Allah berikan kepada umatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi cara menepuknya itu kalau wajah ditepuk sekali ke tanah, lalu ditepukkan jarinya, diusapkan ke wajahnya sekali ya. Lalu ditepukkan lagi yang kedua ya. Itu cara ngusapnya, kalau tangan ada caranya ya. Jadi
tegak kecuali jempol diangkat. Ya, lalu diusapkan ya bagian atas sampai ke siku lalu diputar bagian dalam sampai ke pergelangan lalu jempol mengusap ke jempol. Ya. Ini yang kanan masih belum tersentuh. Ya, yang kanan pun seperti itu ya, ditemukan ke bagian punggungnya, telapak kirinya lalu sampai ke siku pergelangan dipegang kecuali jempol. Ya, diusap bagian atas lalu diputar ke siku bagian dalam lalu diusap jempol dengan jempol itu cukup sekali. Ya, lalu dimasukkan jari ke sela-sela jari. Lalu setelah itu diusapkan kedua telapak tangannya. Ya, itu cara tayamumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah bersuci lalu akan dijelaskan tentang adab-adab keluar menuju masjid. Insyaallah kita nanti lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita diberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana فتب علينا توبة تكسير كل رب وصل أوراد وآمن رواد واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الأهل وكل محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فضلا وجودا